Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Sumiati, mahasiswa Pendidikan Dasar Universitas Askia Padang dengan NIM 2512116070. Saya akan membuat tugas akhir semester mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Estuno MPD. Kali ini saya akan membuat tutorial uji statistik, yaitu uji normalitas, uji homogenitas, uji T, dan uji one way ANOVA dengan menggunakan aplikasi SPSS. Baiklah, yang pertama akan saya uji yaitu membuat tutorial uji normalitas dan uji homogenitas pada aplikasi SPSS. Uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menilai sebaran data pada sampel kelompok data sehingga dapat mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Interpretasi uji normalitas. Jika nilai signifikan besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikan kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Langkah pertama yaitu kita siapkan data nilai. Di sini saya sudah menyiapkan data nilai sumatif akhir semester 2 mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 2. Di sini saya menyiapkan nilai SAS 2 mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 2A dan 2B. Masing-masing kelas terdiri dari 15 orang siswa. Kemudian nilai ini kita urutkan dari kelas 2A dengan kode angka 1 dan dilanjutkan dengan nilai kelas 2B dengan kode 2. Selanjutnya kita akan buka aplikasi SPSS. Kita lihat pada bagian kiri bawah terdapat menu data view dan variable view. Kita mulai dari variable view. Pada menu name, kita ketikkan kelas dan nilai. Kemudian desimalnya kita nolkan. Kemudian pada label kita ketikkan kelas. Kemudian di bawahnya kita ketikkan nilai. Selanjutnya kita klik values dan kita ketik angka 1 pada values. Label kita ketikkan kelas 2A. Kemudian add. Oke. Lalu kita ketik lagi angka 2 pada values. Label kita ketikkan kelas 2B. Kemudian add. Oke. Setelah itu kita kembali pada menu data view. Di sana sudah muncul menu kelas dan nilai. Nah, pada kolom ini kita kopikan nilai kelas 2 tadi yang sudah kita urutkan. Untuk uji normalitas dan uji homogenitas, kita klik Analyze. Kemudian kita klik Descriptive Statistic. Kemudian kita klik Explorer. Kemudian nilai kita pindahkan ke Dependent List. Kelas ke Factor List. Kemudian kita plot, kita klik None.
kita klik normality plot with test, kemudian power estimation, continue, kemudian OK. Nah, kita tunggu sebentar. Hasilnya di sini kita lihat pada tabel test of normality untuk uji normalitas, sedangkan test homogeneity of variance untuk uji homogenitas. Test of normality menghasilkan 0,96 untuk kelas 2A dan untuk kelas 2B 0,806. Karena data kita berjumlah 30, maka kita gunakan uji normalitas Shapiro-Wilk. Berdasarkan tabel hasil SPSS di atas, terlihat nilai signifikan dari kelas 2A yaitu 0,962 dan kelas 2B yang 0,806. Ini berarti nilai sig besar dari 0,05. Kesimpulannya, data berdistribusi dengan normal. Uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah varians atau tingkat penyebaran data dari dua kelompok atau lebih sama atau tidak. Uji ini digunakan sebagai syarat dalam analisis independen sampel T, tes, dan ANOVA. Interpretasi uji homogenitas. Yang pertama, jika nilai signifikan besar dari 0,05, maka datanya dikatakan homogen. Dan jika nilai signifikan kecil dari 0,05, maka datanya dikatakan tidak homogen. Hasil SPSS uji homogenitas. Berdasarkan tabel hasil SPSS, terlihat nilai sig pada base of mean 0,940 yang berarti nilai signifikan besar dari 0,05. Kesimpulannya, data tersebut homogen. Uji selanjutnya adalah uji T. Uji T digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata atau mean yang signifikan antara dua kelompok data. Interpretasi uji T, jika nilai signifikan kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Dan jika nilai signifikan kecil besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Untuk uji T, kita masih menggunakan data sebelumnya, yaitu data nilai sumatif akhir semester 2 mata pelajaran pendidikan Pancasila. Untuk uji T, kita klik Analyze, kemudian Compare, kemudian kita klik Independent Sample T-Test. Kemudian nilai kita pindahkan ke tes variabel, kelas kita pindahkan ke grouping variabel, kita klik define group, kita ketikkan angka 1 pada grup 1, angka 2 pada grup 2, lalu continue, lalu OK. Nah, kita tunggu sebentar hasilnya, dan hasilnya kita lihat pada tabel independent sample test. Kita lihat pada bagian SIG2 Thailand, yang mana hasil SPSS uji T berdasarkan tabel hasil SPSS terlihat nilai SIG atau 2 Thailand 0,967 yang berarti nilai SIG-nya
besar dari 0,05. Kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, kita akan membuat tutorial uji one-way ANOVA. Uji one-way ANOVA atau Analysis of Variance satu arah digunakan untuk membandingkan rata-rata nilai dari beberapa kelompok, sehingga dapat mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kelompok atau lebih berdasarkan satu variabel bebas. Syarat sebelum melakukan uji ANOVA. Yang pertama, sampel berasal dari kelompok independen. Kemudian yang kedua, variabel faktor atau variabel independen berupa non-metrik atau data yang dikategorikal. Yang ketiga, variabel data penelitian berdistribusi normal. Dan yang terakhir, variabel data penelitian mempunyai variabel yang sama atau homogen. Interpretasi uji one-way ANOVA. Yang pertama, jika nilai signifikan kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Dan jika nilai signifikan besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Untuk tutorial uji one-way ANOVA, kita gunakan 3 buah data. Data yang kita gunakan yaitu data nilai sumatif akhir semester 2 mata pelajaran Pendidikan Pancasila dengan jumlah 3 kelas. Kemudian nilai ini kita urutkan dari kelas 2A dengan kode angka 1, nilai kelas 2B dengan kode 2, dan kelas 2C dengan kode angka 3. Selanjutnya, kita buka aplikasi SPSS. Kita lihat pada bagian kiri bawah, terdapat menu data view dan variabel view. Kita mulai dari variabel view. Pada menu name, kita ketikkan kelas dan nilai. Kemudian desimalnya kita nolkan. Kemudian label kita ketikkan kelas. Kemudian di bawahnya kita ketikkan nilai. Selanjutnya kita klik value dan kita ketik angka 1 pada value. Label kita ketikkan kelas 2A. Kemudian add, oke. Lalu kita ketikkan lagi angka 2 pada value. Lalu kita ketikkan kelas 2B. Kemudian value, add, dan oke. Kemudian plus kita ketikkan angka 3. Label kita ketikkan kelas 2C, kemudian add dan oke. Setelah itu kita kembali pada menu data view. Di sana sudah muncul menu kelas dan nilai. Nah, pada kolom ini kita kopikan nilai kelas 2 tadi yang sudah kita urutkan. Untuk uji one-way ANOVA, kita klik Analyze, kita klik Compartment, kita klik one-way ANOVA. Untuk nilai, kita pindahkan ke Dependent List, dan untuk kelas, kita pindahkan ke Faktor. Klik Option, Descriptive, Homogeneity of Variance Test, continue, oke.
Nah, untuk hasil outputnya, kita lihat hasil uji one way ANOVA pada tabel bagian ANOVA. Kita perhatikan nilainya signifikan. Di sini kita lihat nilai signifikannya yaitu 0,989. Hasil SPSS uji one way ANOVA menunjukkan dari tabel hasil SPSS terlihat nilai SIG 0,989 yang berarti nilai SIG besar dari 0,05. Kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Itulah video tutorial yang saya buat, yaitu uji normalitas, uji homogenitas, uji T, dan uji one way ANOVA. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.